Ya, ini ada data yang menyebutkan dari Polda Metro Jaya, Armi ada 14 anak-anak yang terlibat aksi pembegalan dan ini cukup merisaukan para ibu-ibu dan juga orang tua tentunya. Sebut saja 2 pelajar pelaku begal yang ditangkap di Depok Februari lalu. Sementara di Makassar juga sebagian besar pelaku begal ini berusia 15 sampai 20 tahun. Jadi di bawah umur ini. Dan untuk itu daerah lain. Ya, termasuk di daerah lain. Dan untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Erlinda, yaitu Komisaris dan juga Sekjen KPAI. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Komisioner, Komisioner dan juga dari KPAI ya. Yes. Oke. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga negara independen. Oke. Oke. Mbak Erlinda, ini mau tanya nih, kalau misalnya sekarang ini kan tadi kita udah sebutin ada sekitar 14 anak yang terlibat dari aksi begal di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, ini kira-kira fenomena di balik maraknya aksi begal yang dilakukan oleh anak-anak yang umurnya juga sebenarnya remaja gitu kan, namun di bawah umur 18 tahun itu kan anak. Nah, itu apa tuh, Mbak? Iya, jadi sebenarnya di sini saya sudah bawakan ya semacam kayak apa sih permasalahan awal akarnya gitu ya. Jadi permasalahan tuh ya pasti kami hitam dari dulu sampai sekarang adalah satu kemiskinan ya. Tapi apabila kemiskinan itu dibaringin dengan pola asuh yang baik, dengan Tuhan dihadirkan, agama dihadirkan, sebenarnya kemiskinan nggak jadi masalah sebenarnya gitu. Nah, tapi karena kemiskinan ini tidak dibarengin dengan pola asuh gitu ya, sesuai dengan era zamannya saat ini kan digital, era informasi dan segala macam. Masuklah mereka sekarang kan ini kan usia 12 sampai usia 18 maupun terakhir itu adalah usia remaja itu 22 tahun ya menurut ilmu psikologi ya kan. Itu kan adalah masa remaja, di mana masa remaja identik dengan pencarian jati diri, identitas diri dan harga diri dan kelabilan jiwa itu jelas. Itu ciri-ciri anak remaja ya kan. Nah, sementara terkadang orang tua nggak paham tentang hal itu gitu. Akhirnya mereka ngerasa dimarahin terus di rumah, nggak boleh ini itu segala macam. Masuklah mereka ke pergaulan hidup, ya kan? Nah, ternyata mereka salah dalam memilih teman atau salah dalam memilih pergaulan tersebut. Nah, pada masuk ke dalam pergaulan tersebut, mereka hobi kita lihatlah nongkrong gitu kan, terus yang lain-lain. Nah, dilihat dari orang-orang jahat di luar sana yang gembong-gembong narkoba dan segala macam. Mereka ngeliat anak-anak ini karena ada undang-undang pelindungan anak yang namanya sistem peradilan pidana anak. Melalui anak kan mereka bisa nanti tidak dijerat hukum gitu kan, atau bisa bebas dari hukum. Mereka kan berpikir seperti itu kalau 12 tahun gitu kan. Mereka akhirnya diberikan yang namanya dari narkoba atau psikotropika. Nah, kemarin dari hasil investigasi Polda DKI bersama Polda Jawa Barat seperti itu, mereka gabungan. Mereka ini diberikan itu namanya syabu, jenis narkoba, jenis sabu-sabu dan yang lainnya juga. Tapi yang terbukti kemarin adalah sabu-sabu ya, yang saya dapatkan dari Pak Unggung sebagai Kapolda dari DKI. Itu mereka anak-anak tersebut diberikan stimulan yang untuk stimulasi supaya mereka jadi sadis, karena efek dari sabu ini kan mereka jadi gampang marah, emosional dan sadisnya keluar seperti itu. Nah, setelah itu karena mereka dari narkoba kecanduan, mereka harus bayar dong. Yang itu kan awalnya gratis kan. Nah, disuruh bayar itulah mereka akhirnya diajak untuk membegal. Jadi memang perilaku sadisme gitu ya, katakanlah dari seorang anak yang akhirnya terjerat kasus kriminalisasi itu bisa muncul karena orang tua yang salah asuh gitu mungkin dan juga pergaulan. Betul, pengawasan, tapi kalau misalnya si anak itu udah terlanjur untuk masuk ke dalam lingkungan hitam seperti itu gitu loh, apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua agar bisa menarik anak itu terima kasih jawabannya. Pertanyaannya luar biasa. Jadi pada saat anak sudah masuk ke dalam, maksudnya tanda kutip pergaulan yang tidak baik, rangkul mereka. Rangkul mereka, jangan marahin mereka, jangan persalahkan mereka. Toh kita juga harusnya introspeksi diri, kita juga bersalah. Ya kan? Karena mungkin kita salah dalam memberikan didikan atau segala macam dan tidak menghadirkan Tuhan dan segala macam lah gitu. Nah, pemerintah ini saat ini sangat concern pada anak. Apalagi dengan pemerintahan yang kita nawacita ini, sinergitas dan koordinasi itu dilancarkan. Terbukti dengan beberapa kita kerjasama dengan Kominfo untuk supaya peredaran cybercrime yang kenakalan begal ini bekerja sama dengan aparat penegak hukum, daerah-daerah mana nih yang harus hati-hati seperti itu kan. Terus ditambah lagi sinergitas dengan bahaya narkoba dari
banyak ya dari Kemsos maupun BNN segala macam, dan rehabilitasi ya. Rehabilitasi ini sudah cukup banyak, baik dari teman-teman LSM maupun dari pemerintah sendiri. Kita sebutkan saja ada rehabilitasi tentang untuk anak ini dari Kementerian Sosial, ya kan. Walaupun memang kalau dari KPAI kita selalu sinergitas ya, karena KPAI tidak mempunyai tempat rehabilitasi, belum punya gitu kan. Tapi kami dengan sinergitas ini karena sudah mempunyai tempat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun juga kan sinergis ya, dan koordinasi dengan Kemenkes, dengan Kemensos, dan di dalam Kemensos sendiri atau Kemsos sendiri itu ada wadah khusus, ada Deputi Perlindungan Anak namanya. Nah, kita di situ pada saat penjangkauan kita terhadap anak-anak begal ini, ya kita orang tua kalau misalnya merelakan kepada kami, ya anak ini kita rehabilitasi. Tapi di sini saya akan edukasi gitu ya, bahwa kita ada yang namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak gitu ya. Sistem Undang-Undang Peradilan Pidana Anak ini memang untuk anak di bawah umur 12 tahun itu tidak boleh untuk dipenjara. Sudah itu udah undang-undang. Ini kita sedang sosialisasikan. Aku makanya terima kasih di IMS ini bisa diberikan untuk sosialisasi ini. Karena apa? Karena kita punya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 dan yang ini revisinya. Dan ini kita tidak bisa misalnya ini nggak dipakai gitu. Enggak, ini saling berkaitan. Kenapa? Anak itu kita bisa ubah perilakunya dengan treatment dan segala macam cara. Strategi, metode, dan termasuk salah satunya kita saat ini pencegahan banyak hal. Kalaupun misalnya penanganan tadi ditanyakan, itu termasuk orang tua pun kita juga berikan parenting skill mereka untuk mengubah mindset terhadap pola asuh yang salah ini, agar mereka tidak masuk ke dalam pergaulan bebas tadi. Dan ditambah lagi pemerintah kita juga sudah konsen dalam banyak hal ya, dalam semua kementerian, bahwa mereka sudah tahu tetap kambing hitamnya adalah ekonomi lemah, ya kan, kemiskinan. Terus akibat kemiskinan juga pengetahuan juga jadi kurang, akhirnya juga berdampak dengan karena pengetahuan kurang, pola asuh juga akhirnya salah juga. Berbagai faktor sangat banyak yang pada akhirnya yang harus kita waspadai adalah kita saat ini adalah era informasi, di mana informasi sering banyak, cyber di dunia maya itu kan kita tidak tahu apakah itu adalah satu kebaikan atau itu satu kejahatan. Nah, ditambah lagi mungkin kalau boleh saya tambahkan, pembegalan di sini karena ada banyaknya permintaan dari pasar bahwa spare part ini mahal loh saat ini. Sementara di salah satu pedesaan itu mereka membutuhkan contoh misalnya sepeda motor yang saat ini yang mereka. Dengan kata lain mereka dimanfaatkan dengan berbagai oknum gitu ya. Betul. Oke. Lalu kalau misalnya selain tadi kan pengaruh pola asuh gitu ya terhadap kelabilan seorang anak gitu ya, di era digital seperti ini kayak game-game online atau game-game yang agak kasar itu mempengaruhi nggak sih? Sebenarnya kalau pada pola asuh mereka dari awal ya, jadi itu kan tahapan aspek perkembangan anak ini kan banyak masyarakat yang tidak tahu. Orang tua di sini kan profesionalismenya apapun ya. Nah, banyak sekali mereka tidak tahu tentang bagaimana memberikan pada tahapan-tahapan ini secara nutrisi maupun pola asuh di setiap tahapan. Nah, itu harus pada tahapan misalnya batita, balita, tahapan sampai dia pra-remaja, remaja, pradewasa. Itu harusnya itu orang tua paham tentang pendidikan karakter. Dari awal, dari aturan, dari norma agama, etika, moral, budaya dan sebagainya, itu dari awal, dari bayi pun saja kita berikan treatment misalnya sesuatu yang positif, misalnya kita berkata baik terhadap bayi kita ini, calon bayi ini gitu kan. Nah, sampailah periode di mana dia masa remaja adalah masa kritis. Karena pencarian jati diri. Nah, orang tua lupa terkadang dengan yang saat ini kan dengan adanya banyak media sosial, dengan ada banyaknya gadget-gadget tadi yang pertanyaan Mbak Manda tadi kan, kita nggak usah khawatir. Kalau karakter itu dari awal sampai dia pra-remaja ini kuat, pada saat mereka diberikan gadget, segala macam, mereka kan sama orang tua kan jadi friend, ya kan, close gitu kan, deket sekali, dan mereka pasti akan tanya bunda, mama, ataupun nyokap apa lah gitu ya bahasanya, mereka nanti akan cerita, aku tadi gini loh. Nah, karena anak merasa nyaman cerita sama orang tua, nanti kemungkinan besar itu, ini sesuai dengan penelitian,
mereka tidak akan salah jalan gitu loh. Mereka tidak akan salah pergaulan. Tapi pada saat orang tua nggak tahu, misalnya nggak boleh pakai medsos itu gini-gini, nggak gitu juga. Mereka nggak boleh misalnya game online misalnya gitu kan, nggak gitu juga. Yang penting, nah pranata kontrol dari orang tua, pengawasan, diimbangi dengan pendidikan yang pendidikan karakter. Di sini adalah pola asuh yang kita mendidik dengan cinta lah, dengan kasih sayang. Jadi nggak, kita boleh tegas. Jadi bedakan antara kita emosional marah dengan tegas. Misalnya contoh, dari kecil biasakan anak itu dengan satu aturan. Mungkin pernah dengar yang namanya toilet training, ya kan? Bahwa kalau Mbak Tita kalau mau pipis di sini loh, itu kan diajarkan. Nah kalau remaja gimana tuh, Nah, Mbak? kalau remaja yang mana dulu nih? Yang baik atau yang rusak nih? Yang untuk supaya dia baik ya. Nah, pada saat remaja yang sudah baik itu nggak ada masalah. Tapi pada saat remaja yang dia tidak dalam segi aspek perkembangan secara jiwanya tidak dikawal dengan baik, dengan pola asuh yang baik juga, otomatis kan dia masuk ke dalam lingkungan yang salah tadi, yang bisa dimanfaatkan semuanya ya. Ada kekerasan seksual di situ, ada narkoba di situ, pornografi di situ, sampai pembegalan dan sadisme, ya kan? Nah, di sini peran orang tua sekali lagi yang tadi saya katakan, peran orang tua yang paling penting. Paling penting, Iya, rangkulah anak-anak dengan satu spirit, dengan jangan dimarahin dan jangan dibilang kamu memalukan, no. Jangan katakan itu lagi. Berarti Walaupun mereka salah, tetap dirangkul. Kamu tetap anak ayah bunda yang baik. Yuk kita ke tempat rehabilitasi dan katakan masih ada kesempatan masa depan kamu. berarti sebenarnya anak ini kalau misalnya melakukan kesalahan jangan dipojokkan gitu ya Mbak ya. Tidak boleh dipojokkan. Lalu kalau misalnya jangan diungkit. Dia bahwa dia adalah tanda kutip anak nakal, tidak ada anak nakal. Kesalahan semua itu kan dari lingkungan sosial. Dari lingkungan, betul. Orang tua juga wajib introspeksi diri, ya kan. Jadi faktor dari pembegalan remaja ini sebenarnya juga ada banyak faktor, dari faktor kemiskinan, lalu juga dari faktor lingkungan, pola asuh orang tua gitu ya. Ini menjadi paling penting seperti itu. Memang. Makanya peran dari orang tua sekali lagi, peran orang tua di sini banyak ya. Ada peran orang tua asuh, orang tua segala macam lah seperti itu kan. Kan banyak anak-anak juga yang mereka karena korban gempa segala macam mereka kehilangan orang tua. Benar-benar. Dan solusinya nih kalau misalnya anak ini sudah terlanjur terjerumus bisa direhabilitasi. Bisa direhabilitasi dan itu tergantung dari memang motivasi anak. Jadi ada yang kita katakan itu ada 3 tahapan ya. Ada yang tahapan yang maksudnya sedang sampai berat sampai yang biasa saja gitu. Nah, setelah di assessment itu ya kita baru masukkan tahapan di mana rehabilitasinya. Tergantung dia nanti kalau dia pembegalan di sini akibat dari narkobanya kita rehab di tempat narkobanya. Kalau tentang pendidikan karakternya sudah include kok di situ. Jadi benar sekali Arne ya, kalau misalnya pola asuh orang tua itu sangat penting dan itu juga bisa mencegah dan juga bisa menarik lagi anak-anak yang sudah terjerumus kembali ke jalan yang benar gitu katanya. Terima kasih kalau gitu ya, Mbak Erlinda, atas waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu.